hampir setengah cuy yang tengah. Ini kan roda yang berputar di tengah. Jadi kalau misalkan digas pun dia cuma muter di situ doang yang bagian tengah. Jadi dongkrak pun nggak bisa, dongkraknya nggak muat. Teman-teman semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di Terminal Terpadu Pulau Gebang. Hari ini adalah tanggal 29 Maret 2026. Ini merupakan arus balik ya. Arusnya itu orang dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur menuju ke arah Jakarta. Nah, hari ini aku akan melawan arus setelah semalam kita naik bus Rosalia Indah dari Palur menuju ke Jakarta. Sekarang kita balik pulang menuju ke arah Blitar, nyobain bus Harapan Jaya. Aku udah lumayan lama sih kan naik Harapan Jaya, dan kebetulan hari ini Harapan Jayanya unitnya spesial, unit Jetbus 2 Ori. Infonya kalau nggak diganti ya, dengan rute 4B dari Pasar Rebo jam 1 lalu nyampe sini nanti infonya sekitar setengah 2, tapi kayaknya agak telat-telat sih. Ini masih jam 1 lebih dikit. Kita cari makan dulu karena aku lapar, dan hari ini tuh masih one way, jadi nggak tahu servis makannya di mana. Makanya biar perut kita nggak kosong dan biar nggak pusing, nggak asam lambung, kita cari makan dulu di sekitaran Terminal Terpadu Pulau Gebang ini. Oke? Biasanya aku cari makannya di sini teman-teman, biar langsung bisa langsung ke atas gitu. Kan nasi apa ya, lauk telur sama tahu itu aja deh, sama minumnya teh hangat manis. Ketika pas enak-enaknya makan, aku tiba-tiba di WA sama agennya Pulau Gebang. Ditanyain jadi berangkat apa enggak? Ya jadilah, wong aku udah di Pulau Gebang kok. Kita disuruh untuk ngirim barcode yang aku dapet di pemesanan online. Ada di etiketku. Terus aku tanya bisa nyampe mana, ternyata bisa masih di Bambu Hapus ya, jadi agak santai dikit lah ya. Untuk agennya di sini. Tiketnya udah aku cetak teman-teman. Harganya 390. Untuk nomor busnya nih 7314. Data yang dibuat untuk masukin sistem boarding biar kita bisa masuk ke atas, karena di Terminal Terpadu Pulau Gebang ini nggak ada yang nggak berkepentingan nggak boleh naik ke atas, jadi harus punya tiket kayak gini. Boarding passnya udah dapat. Saatnya kita menuju ke sana, tempat boarding. Nah, tapi sebelumnya kita lihat sebelah sini, ini ada Aerobus, bus yang jalan di rute Pekanbaru Medan sama Medan Aceh. Cuman kok ada di sini ya? Atau mungkin dia mau buka rute Jakarta ke arah Pekanbaru nih. Sangar kalau bisa kayak gitu. Soalnya unitnya double decker semua. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam. Kita udah sampai di jalur keberangkatan. Lah itu Harapan Jayanya kayaknya. Harusnya ini unitnya teman-teman. Ayo bener 4B. Langsung berangkat cuy. Wah. Empat B ke Blitar. Senama Andriawan, iya. Oh boleh. Ayo, bisa udah datang soalnya. Nah, ini dia bus yang akan mengantarkanku menuju ke Blitar, Jawa Timur. PO Harapan Jaya Double Decker dengan bodi Jetbus 2 SDD dari karoseri Adiputro Malang. Dan sasisnya Triple Axle Scania K410 IB Opticruise Euro 3. Fakta menariknya, sebelum Harapan Jaya punya banyak banget double decker saat ini, unit ini adalah satu dari 2 double decker pertama milik Harapan Jaya yang dulu pernah di-launching di Mauspati pada tahun 2017 untuk jalan di rute Magetan menuju ke Poris Tangerang.
Dengan usianya yang udah 9 tahun ini, eksteriornya nyaris original Jetbus 2 seperti awal-awal lahirnya unit ini dari karoseri Adiputro. Cuman bedanya di bagian belakang aja nih. Kisi-kisi udara untuk AC-nya udah dimodifikasi, yang sebelumnya 3 garis horizontal kini sekatnya dihilangkan agar sirkulasi udaranya semakin maksimal. Scania K410 IB ini dibekali dengan mesin 13.000 cc berkode DC13107 Euro 3 dengan output hingga 410 horsepower, dilengkapi dengan suspensi udara, ABS, retarder hingga cruise control. Kalau 9 tahun yang lalu sasis ini bener-bener mewah dan powerful ya, tapi sekarang mah kayaknya udah biasa karena udah banyak yang punya. Ini krunya lagi memasukkan barang-barangnya penumpang. Banyak banget yang dari sini ya. Oh, di sebelah sini ada M-Trans yang Arthur Dewata Jagatnata. Ini yang rute Poris menuju ke arah Denpasar. Tapi kok jam segini udah sampai Pulau Gebang yo. Cepet banget perasaan. Assalamualaikum Mas Cayu. Salaman sih no. Kok cepet banget? Yang minibus Pulau Gebang. Jam berapa start Poris mo? Sama 12.30 dari start Poris. Kira ini. Oh, 1 jam setengah ya. Penumpang ya? Oh, Urung teko? Oke, Oke, siap. jam urung. Kebanteran sih. Oke, aku nampak sebelah Harapan. Saya aku taruh nih, kita bisku sana. Oke, salaman sih. Ini berarti Pantura apa tinggal? Pantura bareng. Yo, Pantura naik paling mana? Oke, siap. Untuk pemesanan tiket bisa melalui online travel agent kayak Traveloka Redbus ataupun pakai aplikasi Harapan Jaya. Kalau aku sih biasanya melalui WhatsApp super agennya Harapan Jaya ya. Adminnya satset balasin chat asli. Nah, pesan melalui WA ini juga fleksibel. Kita bisa tanya-tanya sesuatu hal tentang informasi pertiketan, jadwal, dan lain-lain. Yang mungkin informasi ini nggak bisa didapetin kalau kita belinya lewat aplikasi ataupun online travel agent. Di bawah ini ada 8 kursi kelas eksekutif. Terus di depan ada 2 sleeper. Harganya beda yang bawah sama yang atas. Kita naik yang di atas sama teman. Satu yang unik, ternyata dalamnya udah dirubah jadi JB5 nih lovernya nih. Oke, kita langsung naik ke atas. Permisi Bang ya. Oh, yang atas ini masih ori kursi yang lama nih kayaknya nih. Waduh, udah isi penuh nih yang depan. Ya, lovernya udah ganti JB5 nih. Kalau aku inget-inget, pas awal launching unit ini tuh lantai atasnya kelas super eksekutif dengan konfigurasi 21. Kayaknya mulai diganti kelas eksekutif konfigurasi 22 ini pasca Covid deh ya. Dan satu hal yang aku rasakan ketika aku duduk di seat paling atas depan ini gerah banget asli. Penyakitnya double decker zaman dulu nih. AC-nya ada di belakang, nyampe depan cuman angin tipis-tipis doang. Ditambah ini jam 2 siang, serasa ada di sauna. Jam 2 tepat bus diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur menempuh jarak hampir 800 km menuju ke Kota Blitar, Jawa Timur. Kalau waktu normal sih biasanya nyampe Blitar subuh atau sekitar 14 jam perjalanan ya dari Pulau Gebang ini. Cuman hari ini tuh masih diberlakukan one way. Ruas tol antara Brebes hingga Cikampek dibuka hanya arah menuju ke Jakarta aja guna memperlancar arus balik Lebaran. Jadi bus yang aku naiki ini kan melawan arus ya, sehingga kita nanti akan via Pantura dari Cikampek hingga Brebes. Tentunya perjalanan akan lebih lama, tapi ini yang aku cari. Kita bisa nostalgia di jalur lama Pantura dengan bus lantai 2. Ternyata kita nggak masuk di Bekasi Timur teman-teman.
Kayaknya Pulau Gebang langsung arah Cikarang deh. Tapi nggak tahu Cikarang ada penumpang apa enggak ya. Kalau nggak masuk Bekasi Timur sih udah hemat waktu banget sih. Sekilas kondisi di kursi paling depan yang menurutku aku sayangin ya, yang kayaknya ini perlu direvisi deh. Pertama TV-nya gede banget tapi mati, dan kalau misalkan nyala waktu malam bakal terang banget. Kayaknya better dihilangin TV-nya, malah pandangan lebih leluasa deh. Oh, ini unit yang pernah aku naiki dulu teman-teman, 7314 New Sandaran Hati, yang dulu pegangannya Pak Baru. Sekarang beliau udah jalan di rute Malang Ciputat pakai bus tingkat 3-nya. Dulu aku sempet bareng sama Pak Baru yang pakai Dede ini sama Dede yang tingkat 3 itu. Ada CCTV-nya, dan satu hal yang aku sayangin, crashnya ini nggak bisa naik karena di sini ada box audio. Nah, yang sebelah kanan bisa naik, yang punya aku nggak bisa naik. Jadi kalau mau selonjoran ya gini, agak menyamping gini. Ini lumayan sempit sih teman-teman, tapi gak apa-apa lah. Ini ada BSOP. Oh, X-nya Royal Marine yang sekarang dibeli Armada Jaya Perkasa Bismarck. Kalau dilihat dari gerakannya sih kayaknya dia akan exit Cikarang sih teman-teman. Iya ya, ada penumpang di Cikarang. .14.32 kita berangkat dari Cikarang. Tadi pas krunya di atas aku izin untuk pindah ke belakang, dan disarankan untuk ke belakang aja kalau misalkan panas. Ini AC-nya benar-benar panas teman-teman yang di depan, tapi yang di sini udah lumayan sih. Jadi kita ngadem dulu. Nanti kalau mau pas mau Cikampek kita ambil ke sana aja, ke depan. Kita lihat pas one way, bukan pas one way, pas lewat panturanya. Sebelah kanan tuh ada bus Garuda Mas yang baru deh. Oh, bukan yang Kapi, yang apa dong, Orion. Itu kalau nggak salah Madiun deh, Madiun jam siang itu. Atau malah dia yang rute ke arah Purwodadi. Tapi lumayan kenceng sih teman-teman. Untuk ukuran Harapan Jaya tadi lari 100, lari 90, lari 100 gitu. Ini kita keluar di gerbang tol Karawang Timur, keluar di Kelari. Gak tahu ada penumpang atau ada paket.
atau malah dia langsung exit di sini teman-teman, langsung via Pantura. Soalnya ke depan Cikampek udah ditutup one way ke arah barat, jadi yang ke arah timur dibuang ke Pantura. Iya, udah mulai penjagaan polisi nih teman-teman. Atau abis selesai one way ya tadi ya. Jadi one way-nya dipendekin gitu. Mungkin akan diperpanjang lagi pas nanti malam di benar-benar puncak arus baliknya. Kayaknya penaikan penumpang terakhir itu ada di Pulau Gebang tadi deh teman-teman. Cikarang tadi nggak ada penumpang, mungkin cuma paket doang. Mungkin Kelari ini antara paket atau langsung via Pantura. Nah, di sini unitnya ini cukup unik. Basisnya JB2, cuman lovernya udah diganti menjadi Jetbus 5. Ada lampu bacanya, ada lover AC-nya di sini. Dan ini adalah bus yang lantai atas ini kelasnya eksekutif, flag rest, 34 seat totalnya dengan konfigurasi 22. Kursinya menggunakan kursi dari Rimba Kencana Hiace Cushion yang model lama, tapi ini tebel banget, enak, lumayan enak buat rebahan. Ada recliningnya, dan juga untuk Harapan Jaya pasti kita akan dikasih fasilitas onboard berupa bantal leher seperti ini dan juga selimut teman-teman. Tapi ini nggak boleh dibawa pulang ya. Kalau misalkan kalian mau bawa pulang, datang aja ke kantornya Harapan Jaya, bisa dibeli di agen-agen atau kantornya bus Harapan Jaya. Nah, selain itu kita juga akan dapat bantal yang di sini. Nah, ini bantal gambar kuda di sini nih. Itu aja sih. Untuk jarak antar seatnya ya emang standar sih teman-teman, nggak bisa dikatakan longgar. Mana yo? Nah, kayak gini. Jaraknya sisanya nggak ada sejengkal. Jadi kalau mau selonjoran kayaknya agak nekok dikit, termasuk yang di depan tadi. Tapi aneh yo, 34 seat lantai atas kok rasanya agak sempit. Oh, di belakang situ ada smoking area dan juga tempat istirahat kru yang lumayan makan space teman-teman. Kayak ini kita lagi berada di depan terminal Kelari. Nggak tahu masuk apa enggak. Nggak masuk cuy. Ini ada bus Restu yang biasa kita lihat mondar-mandir di Malang, Surabaya, Ponorogo. Tapi ada di daerah Karawang ini biasanya unit antar jemput karyawan yang dikontrak di sini teman-teman. Satu persatu penumpang yang ada di depan pindah ke belakang karena di depan itu benar-benar panas cuy. M1DD berarti dari Poris tujuan ke Sumenep. Udah mulai pembagian snack cuy. Jadi tiketnya harus diambil untuk di scan atau di sobek. Tiketku di sini. Balik. Apa? Ini balik lagi. Balik Blitar nih. Ini toko Blitar, Jakarta, atau Blitar. Gak capek Bang? Yo kesel mas. Kau ya yang ini. Dah balik lagi ke arah Kelari terminal. Tadi muter lumayan lama dan nggak berhenti. Exit langsung nggak boleh ke kanan, harus muter dulu kayaknya. Oh iya bener. Jadi dari sini nggak bisa langsung ke arah sana teman-teman, ditutup nih. Makanya muternya makan waktu setengah jam sendiri. Nah ini sekarang kita udah full Pantura. Nggak tahu namanya sampai Cirebon mungkin, atau sampai Pejagan, kita masih belum tahu. Ini nampak bus-bus tujuan ke arah timur pada dibuang di sini teman-teman. Ketemunya di sini tuh ada Damri di depan. Terus ada Blue Land Jakarta Sragen. Mulai padat sih di sini.
di Cikampek ini udah masuk daerah Cikampek. Jam setengah 4. Ntar kalau misalkan udah agak sore-sorean gitu kita pindah ke depan ya. Ini di mana nih? Tempatnya BBM Cikampek. Nah, ketemu Rosin SDD 130 Madiun Pagi. Oh, lewat sini dia yo. Oh, habis dibuang berarti. HR Madura. Ini Harapan Jaya juga yang rute 3B depan situ. Sinar Jaya Sleeper Madura. Wah, asik nih, papasan sama bus-bus yang putar balik di sini. M-Trans yang tadi barengan di Pulau Gebang. Tujuan ke Denpasar. Baru exit sini. Tapi tadi aku sempat lihat map sih teman-teman. Keputusannya kru bus ini untuk ini ada Marco Polo G8 nih. Wah, Bawang Lanang, garapan karoseri K3. Nah, tadi aku sempat ngecek di map kan. Kalau misalkan kita keluaran di Cikampek, muternya bener-bener jauh dan macet kayak gini. Makanya tadi tak pikir dia exit Kelari itu mau ngambil penumpang atau paket. Ternyata emang buat puter lebih cepetan di Kelari sih. Dan ini sekitaran stasiun Dauan daerah sini tuh. Pastar dari Jambi nih tujuan ke Jogja. Tadi barusan juga lewat ada bus Harapan Jaya First Class yang berangkatnya itu kalau nggak salah dari Ciputat siang jam 12 deh. Lah. Oh, yang Blitar kayaknya tuh, yang Blitar Jambi. Pastar juga. Blue Line kosong jir. Ya, ada penumpang sih kayaknya setengah. Iya, sama kayak ini, penumpangnya gak terlalu banyak karena emang arus penumpang itu dari timur ke barat. Ini baratnya mulangin armada buat ngangkut penumpang lagi ke arah barat teman-teman. GTS 94 Banyuwangi berangkat jam 11 dia kalau normal dari Poris. Lu bener-bener kalau exit Cikampek luar biasa macetnya cuy. Panjang banget tuh, beberapa kilometer. Salut sih sama krunya Harapan nih. Ya memutuskan untuk exitnya langsung di Kelari. Kalau exit Cikampek yo buyar ini. Semakin lama. Sebelah sana adalah stasiun Cikampek teman-teman. Jadi kita ini ada di flyover yang misalkan kalau kita naik kereta dari arah Bandung atau dari mana ya, atau Cirebon ya, kita ngelewatin karena jalur sini tuh adalah jalur percabangan antara ke arah Cirebon sama ke arah Bandung. Nah ini yang ke arah Bandung nih harusnya nih. Nah kita sekarang ada di pasar Cikampek teman-teman. Nah di daerah sini nih teman-teman, di daerah Jomin. Kita naik ke arah kiri. Tolnya kan dari sana deh, seingatku. Oke teman-teman, kita coba buka isi snacknya ya. Snacknya ini lumayan berat sih untuk kelas eksekutif. Lumayan joss-jis ini. Kita buka staplesnya teman-teman. Nah, snacknya lumayan banyak sih. Ada taro. Sekarang ada lagi yo, kayak semacam apa yo, ciki, terus di sini ada kayak plastik gini loh, yang kuning di tengah ini loh.
legend banget sih zaman dulu. Terus ada roti deli croissant, kacang mayasi cuy. Lumayan mahal ini harganya kalau di Indomaret. Ini ada choco pie. Ini coklat terus di dalamnya kayak ada marshmallow-nya gitu. Lalu ada apa lagi yo? Gary Salut Malkis coklat. Ini udah 5. Air mineral Cheers yang di branding Harapan Jaya 6. Sama teh Ichi Ocha 7. Untuk kelas eksekutif snacknya lumayan banyak loh. 7 item cuy. Nih. Enggak. Oke, siap. Tadi barusan ada info sama masnya, katanya untuk mempersingkat waktu kita nggak berhenti di rumah makan, jadi makannya dibungkus, makan on board di sini teman-teman. Saat ini kita lagi ada di rumah makan Taman Sari teman-teman, ini bareng Gunung Harta, Medali Mas, Cipto Madura, ini GTS Banyuwangi, 92 ini Jember kayaknya nih, sama Madura juga. Ini kita kayaknya nggak servis makan di situ tapi dibungkus. Oh iya, ini udah lega lagi teman-teman. Mantep. Tadi udah diberesin box audionya, jadi kita bisa lega di sini. Nah, krunya di situ keluar. Ini GTS 92 tujuan Jember, berangkat teman-teman. Woi, Pak, gih. Kalau aku cek di Google Map ya, rumah makan ini tuh emang udah tutup kayaknya. Dibuka pas musim lebaran gini aja untuk melayani servis makan bus yang nggak bisa masuk tol karena kena one way. Hayo, siapa yang di sini punya kenangan dengan rumah makan ini? Tulis di kolom komentar ya. GTS 93 tadi mana yo? 95, 92 tadi berangkat. 104 ini yang Pondok Cabe Sumenep. Osor ini juga Madura teman-teman. Oh, nggak ada yo. Padahal dia di depan loh harusnya. Kita langsung naik ke atas saja untuk mempersingkat waktu. Sinar Jaya Sleeper Madura juga ambil servis makan di sini. Kayaknya yang servis makan di rumah makan Taman Sari 102 dialihkan di sini semua kayaknya ya. Oh, sing 102 pindah kene kabeh ya, Mak Ame ya. Oh, makanya ono Sinar, ono GTS. Oke. Sudah Mas ya. Teman-teman tanya tadi kan rumah makan Taman Sari yang di 102 itu kan dilimpahin ke sini semua. Lah pertanyaannya kok ada Sinar Jaya masuk sini? Nah, kemarin tuh per tanggal berapa yo? Per tanggal 20-an ini Sinar Jaya yang unit premium itu servis makannya dipindah teman-teman dari rumah makan Taman Selera Cikamurang dipindah ke 102. Jadi 102 sekarang makin padat, ketambahan unit-unit premium dan unit sleepernya Sinar Jaya kayak double decker, kayak sleeper dan unit kombi serta unit yang full tol yang direct itu mampirnya di 102, nggak di rumah makan yang Taman Selera Cikamurang itu teman-teman. Padahal di Cikamurang tuh Sinar Jaya ngeblok satu rumah makan gede banget ya, nggak tahu kenapa kok pada cabut gitu dari rumah makan itu. Jam 17.19 kita persiapan berangkat kembali.
Untuk menu servis makannya nih teman-teman, ini ada 2 potong ayam, lalu sayur dan mie bihun sama nasi, serta ditambahin di sini ada 1 air mineral. Ini. Nah, buat teman-teman yang tanya, wah rugi loh misalkan yang sleeper atau yang kelas atas, itu biasanya servis makan di 102 itu milih menunya enak. Kayak gini, wayah-wayah gini tuh nggak bisa dibuat patokan untuk pelayanan sih teman-teman. Ya karena emang ngejar waktu dan adanya cuman ini. Yowis apa adanya aja. Bong ini emang disilah kata darurat sih. Tapi PO udah mengusahakan yang terbaik. Jadi yo biasanya penumpang-penumpang kayak gini udah paham sih teman-teman. Tapi kalau pas hari-hari normal itu emang layanannya akan dibedain kayak gitu. Jadi kan karena one way kita nggak bisa masuk di 102 Taman Sari. Oke, habis ini kita akan makan. Nah, ini udah AC-nya lumayan dingin teman-teman dibandingkan dengan yang tadi. Kita coba di sini ya. Jam-jam segini busnya sepi teman-teman. Tapi kalau misalkan kita ikut jam-jam yang sore, itu banyak banget bus yang ikut pantauan kayak bus arah Muriaan, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu biasa jam-jam sore dari Jakarta. Ya mungkin jam-jam seginilah berangkat dari Pulau Gebang. Ini jam 17.40 udah mau maghrib teman-teman. Posisinya kita sekarang berada di daerah Patrol di Kabupaten Indramayu. Kayak inget Patrol, aku jadi inget PO Sugeng Rahayu yang dari Surabaya itu buka rute sampai ke Patrol. Sugeng Rahayu yang patas yang warna merah itu diterus-terusin bisa sampai Subang, bisa sampai Jakarta tuh. Untuk video trip-tripnya kayak ini yang pernah bikin tuh si Jody Y. Sampai dia dibela-belain ke Patrol. Ini bus sahabat Cirebon. Ini kita lagi ada di Kecamatan Kandang Haur di Indramayu. Nah, tadi aku iseng lihat di maps, di depan sana tuh ada kemacetan lumayan parah sih teman-teman. Berapa kilo gitu. Ya semoga aja mapnya salah ya. Ini kita mulai ketemu dengan kemacetannya. Nggak tahu kenapa macet. Karena apa nggak ada keterangannya di Google Maps. Biasanya kan ada ya perbaikan jalan atau kecelakaan, itu nggak ada. Ya mungkin ruwet aja sih. Pas sebelahnya kuburan gini sih. Ini aku baru dapat info dari Mas Cahayu yang jalan M-Trans Jakarta dan Pasar nih. Tadi ada di depan. Infonya di depan ada truk patah as di sebelah kanan. Jadi yo gimana lagi? Harusnya 2 jalur jadi 1 jalur, makanya jalurnya tersendat nih. Perasaan kuburannya panjang banget ya dari ujung ke ujung. Pinggir laut lagi kuburannya. Tadi aku lihat beberapa dari kuburannya yang kerendam air gitu. Ini sekitar jam 9 kita lagi berhenti di mana nih, Cirebon. Orang bagian depan udah pada pindah ke belakang teman-teman karena AC-nya nggak kerasa banget, mager ya walaupun malam gini. Ini lagi macet parah di Cirebon, nggak tahu kenapa. Ini kayaknya bus yang aku naik ini salah milih jalan deh, soalnya tadi aku lihat di live Sherlock teman-teman PO bis lain, kru bus lain yang tadi aku kasih info kesana kemarin. Pas aku tidur aku bangun, mereka udah jauh di depan dan kasih tahu kenapa lewat situ gitu. Ih parah banget nih jalurnya ini.
Jam segini masih Cirebon cuy. Kita udah mulai bergerak nih teman-teman. Aku pindah di belakang. Tempat tadi udah diisi orang yang duduk di paling depan. Di sini pun juga nggak begitu dingin, cuman masih mendingan lah dibandingkan dengan yang di depan tadi. Bener-bener bis yang aku naiki ini stuck kurang lebih sekitar 2 jam di Cirebon Kota. Rata-rata bus menghindari Cirebon Kota dengan memutar via Balongan Karangampel. Barengan sama GTS 86 Volvo B11R. Kita kemana? Kayaknya ke Madura deh, dari Bogor. Ini begini. Terus pariwisata. Banyak isi solar di situ. 27 double decker pun juga isi solar di situ teman-teman. 27 yang mana ya? Mau yang berangkat siang ya? Sore sih harusnya jam 4 dari Polres dia. Sekitar jam 6 kita berada di Nganjuk nih teman-teman. Wah kayaknya ini bisnya selip nih teman-teman. Waduh, kayak ada genangan gitu loh. Lah yo kan, pada turun semua krunya. Aduh, wah iki posisinya bis gini. Jam berapa sekarang? Jam 6. Oke. Ternyata ini di daerah Guyangan. Jadi tadi tuh aku ngobrol sama krunya, kok lewat jalur seperti ini ternyata emang busnya itu bannya bocor. Terus mau cari kayak tempat ganti ban gitu loh, sama tempat tambal ban atau gimana gitu. Cuman jalannya seperti ini teman-teman. Akhirnya yo nggak tahu juga karena jalanannya kan lubangnya itu kena air, jadi nggak tahu dalamnya seberapa. Ya wis jeblos. Ada aja. Ini aku mau nolongin gimana yo? Ini bannya lumayan dalam nih ke ceburnya teman-teman yang ini. Nah lubang yang pas itu tuh dalam banget. Tadi diukur sama masnya itu sampai segini. Ya lagi apes sih teman-teman. Emang harusnya nggak lewat sini, cuman karena tadi bannya mau dibenerin, mau ganti ban, bannya bocor. Di situ ada tempat ganti ban sama kayak apa ya, tukang tambal ban gitu loh. Atasnya tadi jalannya pelan banget, tiba-tiba bles gitu. Coba ini mau diganjel, semoga aja bisa. Ini kebetulan ada truk yang lewat, pas banget ditolongin teman-teman. Nah kata pak drivernya tadi tuh sebetulnya yang banyak bocor itu sebelah kiri infonya. Terus dikasih cari jalan biar yang kiri nggak semakin ambles. Sebetulnya dekat situ udah ada tambal ban. Nah cuman kok ya pas apesnya ada jalan yang ketutup sama air kayak gini, sehingga busnya akhirnya apa ya, kandas. Jan. Ya, alhamdulillah ada truknya nih. Bismillah, semoga aja bisa teman-teman. Nah ini bisa kita lihat bener-bener hampir setengah cuy yang tengah. Karena yang kena tuh yang tengah. Soalnya kan roda yang berputar tuh di tengah. Jadi kalau misalkan digas pun dia cuma muter di situ doang yang bagian tengah. Yang ini nggak ada penggeraknya sebelah belakang. Didongkrak pun nggak bisa, dongkraknya nggak muat. Karena di dalam tuh dalam banget, di atasnya lututnya orang dewasa. Jadi banyak posisinya tuh yang gantung yang di situ. Nah ini udah dibantu oleh truk teman-teman, alhamdulillah. Nah tadi krunya ngasih info ke penumpang disuruh turun terlebih dahulu karena gimana ya, lebih enak kalau ditarik dengan keadaan kosong, lebih safety juga. Penumpang dipersilakan untuk turun di pintu depan, nggak bisa kalau di pintu tengah situ. Kalau pintu tengah situ yo penumpangnya bakal kecebur juga nanti teman-teman. Soalnya di situ lumayan dalam, sedalam lutut lah.
Ini coba ditarik sama truk teman-teman. Semoga aja selingnya nggak patah. Penumpang udah pada turun. Kalau bis nggak bisa tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kelar semua. Suspensi udah naik maksimal lagi, selingnya udah dilepas. Dalam banget tuh asli. Tuh masa sampai basah toh. Nah bagian lututnya. Ya karena emang dalam banget, banyak gantung tadi. Tapi alhamdulillah dibantu oleh truk ini. Truk dengan plat nomor AG 8691 VK. Truk nganjuk nih. Lebih parah ya Bu Ge? Oke. Jadi infonya kalau ke sana tuh lebih parah lagi. Infonya beberapa sebelum lebaran kemarin tuh truk muatan keramik keguling di sana. Makanya bisa disarankan untuk mundur aja. Oh ini loh teman-teman bannya yang kempes tuh. Nah rencananya memperbaiki ban yang di sini. Terus dicari jalan biar ini nggak terlalu kena beban gitu. Akhirnya cari yang terbaik, malah nggak tahu di jalanan yang tergenang air seperti ini itu dalam banget. Dan emang busnya itu emang bukan jalurnya bus sih. Jadi yo emang krunya nggak tahu. Ya namanya juga apes cuy. Tapi alhamdulillah udah bisa ditarik mundur oleh truk ini. Wah baik banget truknya ini. Oke, kita sekarang busnya udah, krunya penumpang udah pada naik. Kita ikut naik aja. Kita pamitan sama truknya teman-teman. Kok malah maju? Semoga aja aman lah. Tadi dikasih info sama warga sekitar, katanya yang di sebelah sana lebih parah lagi jalannya. Tapi kita nggak tahu di sebelah mana yang parah. Ini krunya lagi ngecek jalur lagi teman-teman, bisa apa enggak gitu. Kalau ke sana saya ingatku langsung ke arah Nganjuk dan Kediri. Kita ke lurus dulu. Kayaknya balik lagi deh ke arah jalan nasional. Ini sepanjang jalan tak amati kok tempat karaoke gitu yo. Banyak banget tempat karaoke kayak gini teman-teman. Atau mungkin ini jalan yang dikatakan lebih ekstrim. Ada genangan tapi genangannya tuh nggak tahu dalam apa enggak. Nanti biar dicek sama krunya dulu. Di atas itu udah kena kabel. Iya dicek sama krunya.
bisa gak bannya seberapa. Kabelnya udah mepet nih cuy, moga aja gak kecantol. Aman, aman. Alhamdulillah aman cuy. Wih, tempat karaoke yo. Karaoke. Nah, ini teman-teman sebetulnya tujuannya mau benerin ban. Udah selesai dengan segala urusan perbanan. Nah, ini kita OTW menuju ke arah Tulungagung, Blitar. Nah, ini kita udah berada di Kediri teman-teman. Udah lepas dari Nganjuk. Jam berapa ini? Ya, 7:30. Kalau ke arah sana itu adalah jembatan Semampir, jalur bus Tulungagung, Kediri, Surabaya. Nah, ini kita ke arah sana teman-teman, ke arah terminal Kediri, Tamanan. Di sebelah kiri ini adalah pondok pesantren Lirboyo teman-teman. Salah satu pondok pesantren besar yang berada di wilayah Jawa Timur. Dan di depannya ini adalah jalur lintas bus-bus AKDP, AKAP. Ya, habis ke arah Surabaya, ke arah Trenggalek, Tulungagung lewat sini, dan bus AKAP semua ke arah Jakarta dan Pasar lewat sini, karena di sebelah ujung sana adalah terminal Tamanan teman-teman. Ini penumpang udah pada turun beberapa. Bus ini kalau nggak salah habisnya di Tulungagung deh. Jadi kita nanti dari Tulungagung ke Blitar di shuttle gitu. Nah, ini kita sekarang masuk di terminal Tamanan Kediri. 8:12. Jam segini jam-jamnya sarapan sih teman-teman. Nah, kita masih ada snack nih. Snacknya banyak banget. Untungnya harapannya itu snacknya banyak. Jadi kalau pas mode darurat gini masih banyak yang bisa dimakan. Semalam belum sempat makan sih. Oke, ada kacang mayasi, ada roti croissant sih, cocok. Ini kalau normal sih harus jam segini udah tidur di Blitar nih aku deh. Udah keluar dari kota Kediri dan sekarang kita berada di wilayah Kabupaten Kediri. Mungkin jam 9 kita akan tiba di Tulungagung teman-teman.
sekarang kita berada di daerah Ngantru teman-teman. Udah masuk di Tulungagung, ditandai dengan jalur yang luas banget nih, 4 jalur. Biasanya di sini tuh bus-bus tuh ngelop atau balap gitu di sini. Udah rasanya kayak sirkuit aja di sini teman-teman. Ya nggak lama lagi kita akan masuk di kota Tulunggagungnya setelah melewati jembatan Ngantru. Sebelum masuk di garasi pusat, kita berhenti dulu untuk isi solar. Dan kebetulan barengan sama Surya Bali yang barusan buka rute baru Kediri, Tulungagung dan Pasar Batu. Dia baru nyampe teman-teman. Jam 9.24 kita udah selesai isi solar. Saatnya menuju ke kantor pusat yang berada di Jepun. Ini penumpangnya udah tinggal berapa yuk? Yang di atas cuman berdua. Nah, ini kita coba ke bawah ya. Di atas ini AC-nya lumayan agak apa ya? Panas. Beda teman-teman, di bawah itu AC-nya dingin banget. Kontras tuh kayak dua dunia, ke atas panas, yang bawah tuh dingin banget. Dan ini kita udah sampai di kantor pusat Tulungagung jam 9.35. Biasanya kalau bus ini kan turunnya di Tulungagung nih habisnya. Terus kita kan dioper naik elf atau kendaraan kecil gitu. Cuman kebetulan temanku yang bawa double decker M Trans itu posisinya pas di belakang kita aja wes. Aku tak ngikut temanku aja, aku tak turun di sini. Son lagi. Mas, makasih banyak ya. Wes kene aku ya. Salaman sih. Oke. Oke. Oke, siap. Kalau madam mriki Pak, buatan Blitar. Oh iya. Akhirnya sampai juga teman-teman aku di garasi pusatnya PO Harapan Jaya Tulungagung. Dari berangkat tadi jam berapa yo? Jam 2, sekarang jam 9:30. Ini sekitar hampir 20 jam lah. Cuman ya sekitar seperti yang kalian lihat sendiri, jalurnya emang via Pantura dan tadi ada insiden di busnya. tapi overall gak masalah sih. Tetap Harapan Jaya menjadi andalan warga Kediri, Blitar, Tulungagung dan sekitarnya untuk bepergian dari Jakarta ke arah sini atau sebaliknya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share dan subscribe. Bye bye.